Kita semua pasti pernah ngerasa dipengaruhi orang lain kan? Tapi gimana kalau ada yang bisa bener-bener ngendaliin pikiran kita? Hari ini nih, kita bakal ngintip ke dunia gelapnya manipulasi psikologis. Dunia yang punya aturan mainnya sendiri. Coba deh bayangin, ada semacam playbook gitu, buku panduan yang isinya tuh ngejelasin setiap celah di pikiran manusia dan gimana cara ngehacknya. Kalau buku itu ada di tangan kalian, kira-kira bakal kalian pakai buat apa? Well, kita nggak perlu ngebayangin lagi ternyata. Karena hari ini kita bakal bedah sebuah manual yang judulnya aja udah serem. 17 plus teknik terlarang manipulasi pikiran. Buku ini katanya sih panduan buat ngendaliin pikiran orang lain. Yuk kita bongkar bareng-bareng isinya kayak apa. Oke, jadi semua manipulasi itu dasarnya sama. Pemahaman soal pengaruh. Nah, manual ini mulainya langsung dari teknik yang, wah, kuat banget. Teknik yang mainin salah satu dorongan paling dasar di dalam diri kita. Teknik pertama ini namanya spiritualisasi. Gini, ini bukan sekedar minta tolong biasa, tapi ini soal mengubah permintaan sepele jadi semacam panggilan suci. Manual ini ngajarin gimana caranya ngaitin keinginan kita, keyakinan spiritual si target. Jadi kalau dia nolak, rasanya tuh kayak nolak kehendak Tuhan. Permintaan kita bukan lagi pilihan, tapi jadi, ya, kewajiban moral. Dan di manual ini ada contoh kalimat kuncinya yang gila sih. Ini bukan soal apa yang saya mau buat kamu, tapi soal apa yang Tuhan mau buat kamu. Kalimat ini kan pinter banget. Fokusnya langsung pindah dari keinginan si manipulator ke kehendak ilahi. Jadi susah banget buat ditolak tanpa ngerasa bersalah. Manualnya ngejelasin 3 langkah simpel. Pertama, hubungkan tujuanmu. Contohnya gini, penjual asuransi bukan lagi jualan polis, tapi dia bilang lagi bantu kamu menjaga mujizat dari Tuhan. Kedua, kaitin sama imbalan. Ya, pahala lah kalau jaga keluarga. Dan yang ketiga, di frame ulang. Jadi beli asuransi itu bukan lagi transaksi duit, tapi tugas spiritual. Keren kan cara mainnya? Lanjut, manual ini ngebahas yang namanya 7 titik kendali otak. Ini tuh pada dasarnya semacam jalan pintas psikologis. Pemicu-pemicu yang menurut penelitiannya Robert Cialdini bisa bikin kita otomatis bilang iya tanpa mikir panjang. Oke, kita intip 3 aja ya. Pertama, timbal balik. Kasih hadiah kecil, biar target ngerasa punya utang budi. Kedua, otoritas. Ngutip ahli atau pakai jas dokter biar kelihatan lebih meyakinkan. Dan ketiga, konsistensi. Bikin target setuju sama hal kecil dulu, baru deh dinaikin pelan-pelan. Kenapa? Soalnya orang kan pengen kelihatan konsisten. Nah, ini tuh tombol-tombol yang bisa ditekan buat dapat persetujuan otomatis. Nah, sekarang kita naik level nih. Teknik-teknik yang bakal kita bahas ini bukan cuma soal ngubah keputusan, tapi lebih jauh lagi. Ini soal ngebengkokin realitas di kepala seseorang. Coba deh pikirin soal ingatanmu. Memori kita kan, yang ngebentuk kita itu siapa? Cerita hidup kita. Rasanya tuh kayak rekaman fakta yang solid, yang nggak bisa diubah-ubah kan? Tapi, gimana kalau ternyata rekaman itu bisa diedit? Pertanyaan ini aja udah cukup bikin merinding kan? Dan manual ini ngebahas teknik buat melakukan persis hal itu. Nah, teknik inilah yang disebut ingatan bayangan atau shadow memories. Tujuannya bukan cuma muter-muterin fakta, tapi lebih gila lagi, nanem persepsi baru dengan cara ngubah memori yang udah ada atau bahkan nyiptain memori yang sama sekali baru. Bayangin deh, kalau kamu bisa ngubah masa lalu seseorang, kamu bisa ngontrol masa kininya dia. Caranya ada 3 langkah, dan ini serem sih. Pertama, ciptakan keraguan. Bilang aja sesuatu kayak, kamu waktu itu kan lagi emosional banget, wajar lah kalau lupa detailnya. Nah, pas dia lagi bingung, langkah kedua, tanamkan info baru yang mungkin kamu nggak ingat itu sebenarnya. Terakhir, perkuat memori palsu itu. Ulangi terus ceritanya, atau kalau perlu ajak orang lain buat jadi saksi sampai cerita karanganmu jadi kenyataan di kepalanya. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke bagian paling intens dari manual ini. Ini adalah teknik-teknik yang tujuannya buat nyiptain gangguan psikologis yang dalam banget, bikin pikiran target jadi super rapuh. Kunci utamanya itu namanya disonansi kognitif. Pernah ngerasa nggak pikiranmu kayak lagi perang sendiri? Itu loh, pas ada 2 keyakinanmu yang saling tabrakan. Nah, manual ini bilang, di kondisi kayak gitu, pikiran kita tuh jadi kacau, panik nyari solusi. Dan pas lagi panik itulah kita jadi sangat-sangat gampang disusupi sugesti apapun yang bisa bikin tenang. Dan buat nyiptain disonansi ini, manualnya pakai metafora. Dimulai dari ide yang semua orang pasti setuju. Kamu pengen hidupmu kuat dan stabil kan? Kayak pohon, gitu. Tentu saja, siapa yang nggak mau?
Tapi abis itu si manipulator langsung hancurin metafora itu. Pohon yang katanya kuat, ternyata rapuh. Dihajar badai, kebakar matahari, dan gak berdaya di depan kapak. Tiba-tiba, keyakinan awal kita, pohon itu kuat, berantem sama kenyataan baru yang brutal. Pohon itu lemah. Nah, hasilnya apa? Disonansi. Kebingungan total yang bikin pikiran kita jadi terbuka. Dan dari sini, kita sampai di puncaknya. Teknik paling canggih di manual ini, metastory. Ini tuh semacam seni bercerita yang levelnya dewa. Dirancang buat ngehancurin total pandangan dunia seseorang, lalu ngegantinya sama yang baru. Manualnya ngasih sebuah cerita. Gini ceritanya, ada sopir bus ugal-ugalan sama seorang pendeta, meninggal barengan. Di gerbang surga, malah si sopir yang disuruh masuk duluan. Pendetanya protes dong, tapi malaikatnya jawab, waktu kamu khotbah, jemaatmu malah tidur. Tapi tiap kali dia nyeptir, semua penumpangnya berdoa khusyuk. Pesan moralnya jelas kan, hasil nyata lebih penting dari sekedar niat baik. Tapi, ceritanya belum selesai. Seminggu kemudian, si sopir diusir dari surga, dilempar ke neraka. Loh, kenapa? Alasannya, doa dari penumpangnya itu nggak sebanding sama tangisan dan penderitaan keluarga korban yang dia tinggalin karena kecerobohannya. Boom! Dalam sekejap, realitas yang pertama tadi hancur lebur, diganti sama yang baru. Nah, itulah kekuatan metastory. Ngancurin keyakinan orang, terus ngebangun yang baru di atas puing-puingnya. Oke, setelah kita ngebahas semua teknik-teknik gelap ini, sekarang kita ngomongin yang paling penting. Gimana caranya kita ngelindungin diri? Jadi, intinya begini. Semua pengetahuan ini bukan buat dijadiin senjata loh ya. Anggap aja ini perisai. Justru dengan kita paham cara kerja manipulasi, kita jadi lebih peka dan bisa ngenalin kalau ada yang coba-coba mainin kita. Ada kutipan yang pas banget buat ini. Langkah pertama buat bertahan dari manipulasi adalah sadar kalau manipulasi itu ada. Kesadaran itu pertahanan pertama dan paling kuat yang kita punya. Ngenalin polanya, paham taktiknya, itu kunci buat ngejaga pikiran kita tetap jadi milik kita sendiri. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal kamu lakuin dengan buku ini. Tapi apa yang bakal kamu lakuin dengan pengetahuan ini? Nanti kalau kamu dengar argumen yang kedengarannya terlalu meyakinkan atau cerita yang kayaknya terlalu sempurna, apa kamu bakal berhenti sejenak dan mikir? Pertahanan terbaikmu dimulai sekarang dengan mulai mempertanyakan semua yang kamu dengar.